Shalom, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, dan saya percaya ini akan sangat memberkati kita semua. Yaitu ada 10 ciri suami setia dan penyayang. Nah, saya berharap 10 ciri ini ada di suami para istri yang mendengarkan ini. Dan saya percaya keluarga yang dibangun adalah keluarga yang diberkati Tuhan, dan keluarga yang memberkati banyak orang. So, berikut ini ciri suami setia dan penyayang. Yang pertama, tidak bersikap kasar. Artinya suami yang tidak bersikap kasar terhadap istrinya. Jadi para istri yang mendengarkan ini, kalau suamimu tidak kasar terhadapmu, maka dia adalah suami yang setia dan penyayang. Engkau mendapatkan suami yang terbaik. Ada suami yang kasar terhadap istrinya. Saya berapa kali konseling pernikahan muda yang mana istrinya mengalami kekerasan, menangis sejadi-jadinya. Dan kalau hari ini para istri yang menonton ini, suamimu lemah lembut, sabar terhadapmu, tidak kasar, maka engkau adalah istri yang sangat beruntung, sangat diberkati. Ya, jadi yang pertama, tidak bersikap kasar dengan alasan apapun. Itu yang pertama, ciri suami setia dan penyayang. Yang kedua, sabar menghadapi istrinya. Artinya para istri yang mendengar ini, benar kamu punya kekurangan, benar kamu punya kelemahan, tapi kekurangan dan kelemahanmu tidak jadi alasan untuk kemudian suami menyerah. Tapi dia bersabar atas kekuranganmu, bersabar atas kelemahanmu. Dia menuntunmu, dia mengarahkanmu, sehingga rumah tangga yang dibangun itu sama-sama bertumbuh, sama-sama berhasil dan diberkati Tuhan. Jadi yang kedua adalah sabar. Ya, sabar ini nggak ada tolak ukurnya. Kita nggak bisa bilang, oh 1 kali saya masih sabar, 2 kali saya masih sabar, 3 kali nggak bisa. No, bagi saya itu pernyataan yang kurang tepat. Karena begini, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia dengan alasan apapun. Artinya kita nggak bisa bilang, oh nanti yang ketiga kali kalau dia nggak berubah udah pisah. Nggak bisa. Ya, bagaimana caranya kalau suami nggak berubah, besok nggak berubah, 1 bulan nggak berubah, 1 tahun nggak berubah? Apa yang harus dilakukan? Ya sabar. Tapi udah lama, sabar. Bukan jadi alasan untuk kemudian kamu pisah. Ya, kalau udah ada masalah, jangan diperbesar lagi. Doakan. Dan saya percaya, dan saya banyak melihat doa seorang istri yang kemudian mengubah hati suaminya dan menjadi keluarga yang sangat-sangat berhasil serta diberkati. Jadi sabar menghadapi istri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak membanding-bandingkan istri dengan wanita lain. Ini adalah suami yang setia dan penyayang. Apapun kekurangan istri, apapun kelemahan istri, tidak dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Ini suami yang the best. Ya, karena dia tahu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Mau ketemu wanita di belahan bumi manapun, tetap ada kekurangannya, tetap ada kelemahannya, sebab tidak ada yang sempurna. Jadi tidak membanding-bandingkan istri adalah suami setia dan penyayang. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak suka membohongi istrinya. Jadi kalau suami yang terbuka, yang jujur, tidak suka membohongi istrinya, ini adalah suami yang terbaik. Suami yang membawa keberkahan atau berkat keberuntungan bagi istri ataupun keluarga yang dibangun.
Itu yang keempat, tidak suka membohongi istrinya. Nah, kemudian yang kelima adalah kehadirannya membuat istri itu nyaman. Semakin dewasa istrinya, semakin bertumbuh. Ini adalah suami yang setia dan penyayang. Kehadiran daripada suamimu membuat kamu jadi nyaman, jadi dewasa. Hari makin dewasa dan makin bertumbuh. Baik kerohaniannya, baik kedewasanya, semua makin bertumbuh. Ini adalah suami yang the best yang engkau miliki. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah suami yang sangat-sangat memperhatikan sampai kepada hal-hal yang kecil. Jadi suami yang sangat detail memperhatikan sampai hal-hal kecil yang mungkin istri nggak ingat, istri yang lupa, suami bisa ingat. Suami memperhatikan. Ini adalah suami yang the best, suami yang penyayang. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah suami yang tidak suka memaksakan keinginannya. Artinya dia tidak egois. Ada istri yang terluka, kecewa karena melihat perilaku daripada suaminya yang egois, yang memaksakan keinginannya. Udah jelas-jelas bahwa yang diinginkan suaminya bukanlah yang terbaik, bukanlah yang benar, tapi suaminya egois, memaksakan. Istri harus ikut, istri harus nunduk. Nah, ini yang kadang-kadang membuat beberapa istri jadinya kecewa, kepahitan. Untuk itu, suami yang setia dan penyayang adalah suami yang tidak memaksakan keinginannya, suami yang tidak egois. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah suami yang menepati janji dan kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya, rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang dibangun di atas janji. Ya, waktu menikah ada janji di situ, janji pernikahan. Saya percaya juga waktu membangun rumah tangga atau menjalani rumah tangga ada juga di situ janji. Ada juga yang namanya kesepakatan. Janji dan kesepakatan ini kalau dilakukan seperti apa yang dijanjikan, seperti apa yang disepakati, maka rumah tangga itu akan jadi kuat. Rumah tangga itu akan menjadi bertumbuh. Dan bagi saya, laki-laki atau suami yang menepati janji dan kesepakatan bersama akan membuat rumah tangga itu berhasil. Dan itulah suami yang setia dan penyayang. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah suami yang rajin beribadah. Artinya bukan ibadah yang sekedar, karena saya agama ini, ya saya harus beribadah. Enggak. Ibadah yang menjadi gaya hidup, ibadah yang menjadi kesukaan, dan yang jelas-jelas bertumbuh kerohaniannya. Jadi suami setia, penyayang, ciri-cirinya menyukai, senang beribadah, dan jelas bertumbuh kerohaniannya, bertumbuh kasihnya, bertumbuh pengharapannya, bertumbuh kesabarannya, bertumbuh semua hal yang baik dalam hidupnya. Itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, ciri suami setia dan penyayang adalah dia mau mengalah dan dengan rendah hati mau meminta maaf. Bagi saya ini adalah suami yang the best, suami yang terbaik, yang mau mengalah dan meminta maaf. Bahkan sekalipun bukan dia yang salah, dia dengan lapang dada, berbesar hati, dia mengalah dan dia minta maaf kepada istrinya. Ini suami yang the best. Dan saya percaya para istri yang menonton ini, engkau memiliki suami yang terbaik. Dan 10 ciri-ciri ini hari demi hari, waktu demi waktu, 10 ciri-ciri ini makin muncul di dalam diri suamimu, sehingga rumah tangga yang dibangun itu rumah tangga yang bertumbuh, rumah tangga yang berhasil. Doa saya, rumah tangga yang dibangun, rumah tangga yang
diberkati, dan jadi berkat untuk banyak orang. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.